Utang RI era Jokowi segunung, Yusuf Kala langsung sindir. Terbesar sejak Indonesia merdeka. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Pakai lah data lah, jangan ngomong kita mendidik saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh atau kita jadi pembohong. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Kau waktu dulu penjabat beres nggak kau bikin gitu. Jadi jangan Anda terus berapa macam-macam. I'm serious. Jangan komentar. Kalau usaha lu pernah maling-maling, lu juga jangan ngomong. Karena jejak digital kita itu pasti ketahuan. Jadi kalau ada yang ngomong, maka saya bilang jangan nyanyi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menyindir bahwa pemerintah era Presiden Joko Widodo harus membayar utang hingga mencapai 1.000 triliun rupiah setiap tahun dan menjadi pembayaran hutang tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono tadi mengatakan utang besar betul. Setahun bayar hutang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka, ujar JK dalam milad ke-21 PKS di Istora Senayan yang dikutip Senin 22 Mei 2023. Kondisi hutang yang menggunung ini, kata dia, adalah salah satu masalah ekonomi yang akan dihadapi ke depannya. Bagaimana terjadi terus-menerus akan menjadi persoalan yang besar, sehingga ia berharap tidak akan terjadi lagi, kata JK. Di sisi lain, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui jika UU membolehkan pemerintah melakukan hutang 60% dari pendapatan nasional. Namun JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan hutang pemerintah. JK mengingatkan beratnya persoalan bangsa di masa yang akan datang. Sebelum persoalan tersebut makin membesar dan membahayakan bangsa, maka persoalan tersebut harus diselesaikan. Diketahui hutang luar negeri ULN Indonesia pada triwulan 1 2023 tembus 402,8 miliar US dollar atau setara dengan 5.909 triliun rupiah. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada triwulan 1 2023 secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9%, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,1%, tulis Bank Indonesia yang dikutip Selasa 16 Mei. Menurut Bank Indonesia, kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral dan swasta. Perkembangan posisi ULN pada triwulan 1 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah. Secara rinci, posisi ULN pemerintah pada triwulan 1 2023 tercatat sebesar 194,0 miliar US dollar atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,1%, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 6,8%. Sementara posisi ULN swasta pada triwulan 1 2023 tercatat sebesar 199,4 miliar US dollar atau secara tahunan mengalami kontraksi 3,0%, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,7%. Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan atau non-financial corporation dan lembaga keuangan atau financial corporation masing-masing mengalami kontraksi 2,9% dan 3,5% lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan lalu yang masing-masing tercatat 1,4% dan 2,7%. Menurut Bank Indonesia, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Bagaimana pendapat Anda tentang berita kali ini? Silahkan komen di kolom komentar.